Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, warga Ciamis. Warta Ciamis dalam sepekan hadir kembali untuk menemani Anda dengan informasi penting seputar kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis dalam satu pekan terakhir. Bersama saya Cucu Irawan, yuk simak bersama beritanya. Lantik 208 pejabat, Bupati Ciamis ingatkan ASN tak pamer kemewahan dan utamakan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar pelantikan dan pengukuhan 208 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional pada Senin, tanggal 8 September 2025 di halaman pendopo Bupati Ciamis. Prosesi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ciamis Herdiat Sunaria yang menekankan pentingnya integritas dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Herdiat menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik, serta menegaskan bahwa rotasi dan mutasi ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, langkah tersebut diambil demi memenuhi kebutuhan organisasi dalam menjawab tantangan birokrasi yang terus berkembang. Bupati juga mengaku sejak dirinya kembali dilantik 8 bulan lalu, baru kali ini ia dapat melaksanakan pelantikan pejabat kembali, mengingat panjangnya proses administrasi dan rekomendasi dari berbagai instansi terkait. Dalam arahannya, Herdiat menekankan peran penting aparatur sipil negara sebagai garda terdepan pelayanan publik sekaligus penjaga stabilitas nasional. Ia mengingatkan bahwa di tengah situasi sosial politik yang semakin dinamis, ASN harus mampu menjaga netralitas, integritas, dan loyalitas terhadap bangsa dan negara. Pemkab Ciamis dorong pertanian organik dan ketahanan sosial masyarakat melalui kegiatan Sinau Ngaji Tani serta peringatan Maulid Nabi di Pondok Pesantren Banyulana. Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Ciamis Haji Herdiat Sunaria saat memberikan sambutan pada kegiatan Sinau Ngaji Tani dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Banyulana, Nanggewer, Desa Jelat pada Senin, tanggal 8 September 2025. Mengusung tema Ngarumat Jagat Mupusti Lemah Cai, kegiatan tersebut dinilai sangat relevan dengan visi misi pembangunan Kabupaten Ciamis. Bupati menegaskan bahwa Pemkab saat ini sedang mempersiapkan sarana-prasarana serta regulasi untuk mewujudkan deklarasi Ciamis sebagai kabupaten organik. Sebagai langkah awal, Pemkab akan mendorong pemanfaatan lahan desa, khususnya tanah bengkok, minimal 1 hektar untuk ditanami padi organik. Saat ini, luas lahan yang sudah diterapkan baru mencapai 265 hektar dari keseluruhan desa di Kabupaten Ciamis. Tentunya, jumlah ini belum mencukupi sehingga perlu adanya dukungan dan kebersamaan dari seluruh masyarakat untuk menyukseskannya. Bupati Ciamis buka Ciamis Smart Challenge 2025, wadah cetak generasi unggul berbahasa Inggris. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria secara resmi membuka kegiatan Ciamis Smart Challenge 2025. Lomba cerdas cermat berbahasa Inggris tingkat SMP se-Kabupaten Ciamis yang digelar di Gedung Kiai Haji Irfan Hilmi pada Senin, tanggal 8 bulan September 2025. Ajang bergengsi ini diikuti oleh 105 sekolah se-Kabupaten Ciamis. Dalam sambutannya, Bupati Herdiat memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis beserta seluruh jajaran yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan inovatif tersebut. Ia menilai kompetisi ini menjadi wadah positif untuk mengasah kemampuan pelajar sekaligus meningkatkan daya saing generasi muda Ciamis. Menurutnya, penguasaan bahasa Inggris sangat penting karena merupakan bahasa internasional yang digunakan dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam rapat-rapat resmi bersama kementerian. Dengan adanya lomba ini, diharapkan siswa terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi akademik maupun kehidupan sehari-hari. Milangkala ke-16 Gong Perdamaian Dunia, Bupati Ciamis tegaskan cinta damai adalah warisan Galuh yang harus dijaga. Suara damai kembali menggema di jantung tanah Galuh. Peringatan Milangkala ke-16 Gong Perdamaian Dunia berlangsung hikmat dan penuh makna di situs Bojong Galuh Karang Kamulian, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis pada Selasa 9 September 2025.
Acara yang mengangkat semangat perdamaian ini dihadiri langsung oleh Bupati Ciamis Herdiat Sunaria, jajaran Forkopimda, para kepala OPD, budayawan, tokoh agama, hingga masyarakat dari berbagai lapisan. Turut hadir pula Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Yendra Sopyan, yang mewakili Gubernur Jawa Barat menandai bahwa pesan damai dari Ciamis telah menjangkau perhatian tingkat provinsi bahkan nasional. Dalam sambutannya, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menegaskan bahwa masyarakat Ciamis sebagai pewaris Kerajaan Galuh telah memiliki prinsip cinta damai yang dideklarasikan jauh sebelum masa modern, tepatnya pada tahun 739 Masehi. Ia juga menyampaikan rencana untuk membangun prasasti Gong Perdamaian Dunia sebagai simbol permanen yang akan selalu mengingatkan generasi mendatang bahwa Tanah Galuh adalah tanah perdamaian. Peringatan ini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan refleksi mendalam akan jati diri masyarakat Ciamis yang menjunjung nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memaknai kembali prinsip-prinsip perdamaian Galuh, Ciamis tak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga memberi kontribusi nyata dalam membangun peradaban dunia yang lebih damai dan berkeadilan. Pencanangan Bulan Dana PMI 2025. Bupati Ciamis dorong partisipasi semua pihak dan tekankan transparansi pengelolaan bulan dana PMI. Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Ciamis resmi mencanangkan bulan dana PMI tahun 2025. Acara berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis pada Rabu 10 September 2025. Acara dihadiri Bupati Ciamis Haji Herdiat Sunaria, jajaran Forkopimda, pimpinan SKPD, para camat, kepala desa yang mengikuti secara virtual, serta pengurus PMI dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Pelaksanaan bulan dana PMI tahun ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang-merahan, Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga PMI, serta SK Bupati Ciamis terkait izin penyelenggaraan. Tujuan utama kegiatan ini adalah menggalang donasi dari masyarakat, perusahaan, dan instansi untuk memperkuat kapasitas PMI dalam berbagai program kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pelayanan kesehatan, donor darah, hingga pembinaan generasi muda. Dalam arahannya, Bupati Ciamis Haji Herdiat Sunaria menekankan bahwa gerakan bulan dana PMI merupakan bentuk nyata kepedulian sosial yang bernilai ibadah. Jelang tradisi Merlawu, warga Wanasigra ramai-ramai serahkan hasil bumi kepada Bupati Ciamis. Menjelang pelaksanaan tradisi budaya Merlawu, puluhan warga masyarakat Desa Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis berbondong-bondong mendatangi pendopo Kabupaten Ciamis pada Rabu siang tanggal 10 September 2025. Kehadiran mereka bukan tanpa alasan, melainkan untuk bersilaturahmi dan menyerahkan hasil bumi kepada Bupati Ciamis sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur. Bertempat di Joglo Barat, Pendopo Ciamis, Bupati Ciamis menyambut hangat kedatangan warganya yang membawa beragam hasil bumi seperti umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, serta makanan tradisional. Turut hadir mendampingi Bupati, asisten daerah, dan kepala OPD terkait. Tradisi Merlawu merupakan agenda budaya tahunan masyarakat Desa Wanasigra yang digelar setiap bulan Robiul Awal dalam kalender Hijriah. Kegiatan ini menjadi bentuk syukur kepada Sang Pencipta atas limpahan rezeki hasil bumi, serta sebagai penghormatan kepada tokoh leluhur mereka, Syekh Padamatan, yang diyakini berjasa besar bagi kemajuan dan kesejahteraan Desa Wanasigra. Film Cahaya Untuk Ibu tayang di bioskop. Bupati Ciamis dukung dan apresiasi karya talenta lokal. Film Cahaya Untuk Ibu resmi tayang di jaringan bioskop nasional dan mendapat sambutan positif dari masyarakat termasuk Bupati Ciamis. Pemutaran perdana berlangsung di NSC Ciamis pada Rabu tanggal 10 September 2025. Turut dihadiri Bupati Ciamis Herdiat Sunaria beserta jajarannya. Film garapan Demode dan Triduta film ini mengangkat kisah inspiratif seorang anak nelayan bernama Asih. Meski ditinggal orang tua sejak kecil, Asih tetap gigih memperjuangkan mimpinya hingga berhasil meraih cita-cita menjadi seorang dokter. Pemeran utama Asih yang diperankan oleh Sahabana Faradipa, siswi kelas 8 SMPN 1 Ciamis, mengaku sempat tak percaya dirinya dipercaya menjadi pemeran utama. Asisten sutradara Hari Ridho menjelaskan, proses produksi film ini berlangsung selama 9 bulan
mulai dari praproduksi hingga editing. Lokasi syuting dilakukan 90% di Pantai Santolo, Garut, dan sisanya di Tasikmalaya. Bupati Ciamis lepas kontingen Popda ke-14 dan Peparpeda ke-8 sekaligus peringati Haornas 2025. Bupati Ciamis secara resmi melepas kontingen Kabupaten Ciamis yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-14 Jawa Barat serta Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Peparpeda ke-8 Jawa Barat tahun 2025. Acara pelepasan tersebut digelar di halaman Pendopo Kabupaten Ciamis pada Jumat tanggal 12 bulan September 2025. Sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional atau Haornas ke-42 tahun 2025. Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Forkopimda, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Disbudpora Kabupaten Ciamis, para pelatih ofisial, serta ratusan atlet pelajar yang akan bertanding membawa nama baik Tatar Galuh Ciamis di tingkat provinsi. Untuk diketahui bahwa kontingen Popda ke-14 Jawa Barat tahun 2025 Kabupaten Ciamis berjumlah 190 orang, terdiri dari 108 atlet, 27 pelatih, 28 ofisial, serta 27 panitia dan tim teknis. Dalam amanatnya, Bupati Ciamis menyampaikan apresiasi dan motivasi kepada seluruh atlet dan ofisial agar senantiasa menjunjung tinggi sportivitas, menjaga kekompakan, serta berjuang maksimal demi meraih prestasi terbaik. Bupati juga mengungkapkan bahwa momentum pelepasan kontingen kali ini terasa istimewa karena bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional atau Haornas tahun 2025. Wisuda ke-41 Universitas Galuh tahun akademik 2024-2025. Bupati Ciamis sampaikan pesan penting untuk wisudawan. Universitas Galuh Ciamis menggelar sidang senat terbuka wisuda ke-41 program sarjana, magister, dan pendidikan profesi tahun akademik 2024-2025 pada Kamis tanggal 11 September 2025. Prosesi wisuda yang berlangsung hikmat tersebut menjadi momen bersejarah bagi ratusan lulusan yang resmi menyandang gelar akademik. Momentum wisuda ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan dalam menempuh pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi titik awal bagi para lulusan untuk melangkah ke fase kehidupan berikutnya. Universitas Galuh sebagai salah satu perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Tatar Galuh Ciamis kembali meneguhkan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam sambutannya, Bupati Ciamis menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Universitas Galuh. Bupati juga memberikan penghargaan khusus kepada orang tua yang dengan penuh pengorbanan telah berjuang menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Lebih lanjut, Bupati Ciamis juga menyampaikan kebanggaan kepada Universitas Galuh sebagai salah satu kebanggaan masyarakat Tatar Galuh Ciamis. Wisuda ke-41 Universitas Galuh ini menjadi momentum penting yang menandai lahirnya generasi baru lulusan perguruan tinggi yang siap berkarya, berkontribusi, dan mengabdi untuk masyarakat, daerah, dan bangsa. Tradisi merlawu di situs Gandoang. Bupati Ciamis mengatakan, warisan budaya tak benda yang harus dijaga bersama. Tradisi merlawu kembali digelar dengan hikmat di situs Gandoang, Desa Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis pada Jumat tanggal 12 September 2025. Ratusan warga dari berbagai kalangan hadir dengan penuh antusias meskipun cuaca sempat diguyur hujan gerimis dan akses jalan agak licin. Tradisi merlawu telah lama menjadi kebiasaan masyarakat Desa Wanasigra. Prosesi ini rutin dilaksanakan setiap bulan Maulud sebagai bentuk doa bersama dan penghormatan kepada para leluhur yang berjasa bagi desa, khususnya Syekh Padamatan, tokoh sesepuh yang dimakamkan di situs Kabuyutan Gandoang. Bupati Ciamis Haji Heriat Sunarya hadir langsung bersama jajaran pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi tinggi atas semangat masyarakat Wanasigra yang terus melestarikan tradisi turun-temurun ini. Ia menegaskan bahwa merlawu kini telah mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa Wanasigra beserta jajaran perangkat desa yang senantiasa menjaga dan merawat budaya leluhur sekaligus lingkungan desa. Dengan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda, tradisi merlawu kini tidak hanya milik masyarakat Wanasigra, tetapi juga menjadi aset budaya Jawa Barat bahkan nasional. Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap kegiatan ini terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda agar identitas budaya daerah tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Dorong literasi. Bupati Ciamis ajak warga manfaatkan perpustakaan secara aktif.
Dalam upaya memperkuat budaya baca dan literasi di tengah masyarakat, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan secara aktif sebagai pusat pembelajaran, kreativitas, dan pembentukan karakter. Ajakan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan penguatan pemberdayaan perpustakaan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi yang digelar di Aula BKPSDM Ciamis pada Jumat tanggal 12 September 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melalui Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi, dibuka langsung oleh Kepala Perpusnas RI E. Aminuddin Aziz, dan diikuti oleh 109 peserta yang terdiri dari pustakawan sekolah atau madrasah, perguruan tinggi, serta pengelola perpustakaan desa dan kelurahan penerima bantuan buku bermutu. Dalam sambutannya, Bupati Herdiat menekankan bahwa perpustakaan bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku, melainkan harus menjadi pusat ilmu pengetahuan, ruang kreatif, serta sarana pengembangan karakter. Menurut Bupati, literasi merupakan fondasi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, cerdas, dan berdaya saing. Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Ciamis untuk terus mendorong pengembangan perpustakaan menjadi sarana yang modern dan berdaya guna. Herdiat juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memberdayakan perpustakaan agar mampu menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat. Bupati turut memberikan apresiasi kepada Perpusnas RI atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan penguatan perpustakaan seperti ini sangat relevan dalam meningkatkan kapasitas pustakawan serta mendukung tumbuhnya minat baca di masyarakat. Wargi Tatar Galuh Ciamis, itulah rangkuman informasi mengenai kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis selama sepekan terakhir. Ikuti terus informasinya secara up-to-date melalui kanal resmi kami di bawah ini. Saya Cucu Irawan, bersama kru yang bertugas izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.